Oke Kov, hari ini sesi kopdar yang ke-54. Saya lagi ngopi di warung. Oke, di sesi kopdar kali ini bukan hanya sekedar teori, tapi saya kasih prakteknya di TKP, yaitu tentang hindari mancing di lautan dangkal dengan kondisi yang seperti ini. Saya ngopi dulu ya. Aduh, panas sekali kopinya. Oke, jadi ceritanya saya kemarin kan mancing di Laut Dangkal sama bos saya. Nah, di pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya. Langsung aja kita ke TKP. Oke, Kov. Ini posisi hari Sabtu tanggal 28 September. Nah, sesuai dengan prediksi arus mati, airnya tenang kan? Tapi kita kan sudah memprediksi kemarin windinya di siang itu jelek. Jadi saya yakin nanti siang nggak mungkin airnya gini terus. Ini kapal untuk mancing baramundi ya. Sesuai dengan prediksi windy, angin sekitar jam 11 itu udah mulai jelek 9 knot. Nah, bos saya aja ngetrip ini untuk apa sih? Karena dia habis beli twin power baru ya. Ini saya bawa joran saya yang disambar petir. Nah, bos saya tuh nemu twin power yang klasik sekitar tahun 2000-an itu. Dia mau bawa ke laut dulu untuk pamitan. Kan biasanya kalau barang baru sering song ya, makanya dia bawa main pendek-pendek aja. Nah, ini konsumsi kita ya. Nah, kapten mau bawa kita ke spot pertama ini, mercusuar. Dulu sejarahnya 5 tahun lalu di sini ada mercusuar lama, ini mercusuar baru. Mercusuar lamanya ditabrak sama kapal tongkang, tenggelam jadi rumpon. Akhirnya sama negara dibikinin mercusuar baru. Nah, kita mau mancing di rumponnya mercusuar lama itu kan udah tenggelam, pasti udah jadi karang. Ini posisi dekat Pulau Madura ya. Tapi saya lihat di sini kok airnya jelek. Airnya sudah coklat di sini. Karena ini agak nengah sih. Nah, sedangkan di lautan dangkal tadi kan airnya tenang ya. Ya udahlah, yang penting bos saya senang. Kita pamitin barang barunya ke laut supaya amis. Kita hari ini bawa twin powernya untuk pamitan di air laut supaya ke depan kalau ngetrip di tengah twin powernya bisa amis. Ya, itu mitos barang baru yang sering song kalau nggak dipamitin dulu. Oke, ini kita udah sampai di spot mercusuarnya. Katanya si kapten di sini kalau pas airnya bagus banyak kapal yang mancing di sini. Ada baramundinya katanya, tapi saya kok nggak yakin ya karena saya lihat airnya coklat. Kalau air coklat biasanya yang makan cuma ikan gulama sama ikan keting. Ya sudahlah, karena sudah dibawa ke sini ya kita cobalah 1 jam aja. Nah, ini mulai mancing. Ya, airnya kayak gini sih saya nggak yakin ada baramundi. Baramundi kan sukanya air tenang-tenang dan bening yang bersih gitu ya. Oke, ini posisi jam 7 kurang. Kalau saya lihat di fishing point ini kan jam seret menuju puncak pasang. Nanti puncak surutnya itu sore. Nah, grafik yang terlalu menjorok kayak gini nih sebenarnya nggak bagus sih untuk mancing di lautan dangkal. Nanti di akhir video saya kasih tunjuk grafik tides yang bagus. Yang bagus itu biasanya grafik Bukit Landai ya. Nanti saya kasih contohnya. Udahlah, jam seret saya makan dulu sarapan. Nah, setelah 1 jam di sana ya song sih. Akhirnya saya minta ke kapten kita ke tempat biasa aja ya. Di sana kayaknya airnya lebih landai. Nah, ini begitu kita masuk ke zona dangkal airnya kembali landai. Dan udah kelihatan perbedaan warnanya, tadi coklat, di sini bening-bening hijau gitu ya. Ya namanya lautan dangkal nggak mungkin biru sih. Sebening-beningnya warnanya hijau. Nah, ini landai sekali kan. Ya, inilah zona dangkal di posisi arus mati. Ini Simba mekanik joran kita ya. Nah, Simba ini biasanya jago baramundi. Dia sering naik baramundi yang size 10 kilo up ya. Dia kalau mancing baramundi itu
punya ciri khas sendiri, pakai leader 100 lbs. Kalau saya sih lebih suka 30-40 lbs ya. Ya tapi kalau kena jumbo pasti putus sih tali saya. Nah ini bisa dilihat ya, airnya landai, hijau bening. Di sini karena zona dangkal ya, jadi airnya hijau bening. Kalau tadi mercusuar itu kan agak nengah. Nah di tiang-tiang segini banyaknya kita biasanya cari baramundi. Lihat ya, airnya kayak air di bak, nggak ada arus sama sekali, mati. Pakai timah kecil pun tenggelam ini. Nggak ada arus yang bisa menyeret timah kita kalau mainnya kayak gini. Nah pagi-pagi saya cuma strike rapuh. Bos saya juga strike rapuh, hatinya senang, twin powernya udah amis. Jadi next dibawa ke lautan tengah biasanya udah pamitan ya sama lautan. Si Nguyen dapat kerapu juga. Nah ini Simba sepertinya dapat ikan cukil baramundi ya. Nah asnya baramundinya sembunyi di karang dan akhirnya moncel. Jadi Simba ini semalam nggak tidur ya. Dia tadi pegang joran sama merem. Ketika ditarik, tarikannya tadi cukup keras. Ya karena dia merem, akhirnya baramundinya lari ke karang. Setelah berjuang mati-matian ya akhirnya moncel musuh karang. Gak lama si Nguyen dapat baramundi. Dia lemparnya malah ke tengah. Ini si Nguyen kalau cari baramundi dari dulu selalu pakai senar 20 lbs. Dia nggak suka leader yang besar-besar. Tapi ya gitu, si Nguyen ini cukup bisa saya andalkan kalau cari baramundi. Di setiap trip baramundi dia hampir selalu naik baramundi ya. Tapi ini baramundinya nggak besar kok. Paling sekitar 6 on aja. Nah karena makannya cukup telak, si Nguyen kesusahan ngelepas kailnya karena ada di insang. Dan akhirnya kail berhasil dilepas. Ya cuma 6 on aja sih. Ya betapa tengilnya wajah si Nguyen ini. Dia siap-siap membuli kita ini kalau sudah dapat baramundi. Akhirnya hari mulai siang, windy sudah mulai keras. Itu bisa dilihat ya, gelombangnya udah mulai nggak karuan, airnya mulai coklat. Kita pengen pindah ke satu spot di bawah dermaga ini, ada satu spot tompel di ujung dermaga sana, tapi karena terlalu keras dan ada beberapa kapal ekspor yang mondar-mandir ya akhirnya tambah keras. Itu di ujung sana itu ya yang ada cahaya itu, di sana semakin keras itu, padahal di sana spot tompel. Akhirnya ya kita nggak jadi ke sana, kita keluar dari bawah dermaga. Nah ini posisi udah mau jam 11. Saya cek windy, anginnya sudah ada di kisaran 9 knot. Ternyata hari ini update-nya malah 10 knot. Tadi malam saya cek 9 knot di posisi jam 11. Nah ini udah jam 11 ya, angin 9 knot, udah nggak karuan, warnanya udah coklat karena lumpurnya udah terurai sama gelombang dan arus. Nah apa yang dilakukan si bos dan dua kawan saya yaitu tidur siang. Saya ajak, bos kita pulang yuk bentar Kof, ini udaranya kok enak ya, kita tidur siang dulu ya Kof, daripada mubasir bayar kapal. Nah itulah kegabutan orang kaya ya, tidur di rumah enak malah milih tidur di kapal. Katanya udaranya panas di rumah, Surabaya kan lagi panas. Ya udah akhirnya bangun tidur, kita pulang makan ikan bandeng. Ini rumah makan Pak Elan, bandeng asapnya enak sama es legen, ini seperti toa gitu ya, disajikan di bambu. Dan akhirnya ya sudah, ini aja hasilnya. Terus kita pulang. Nah tapi trip hari ini ada faedahnya sih, setidaknya saya udah tunjukin ya, kondisi arus mati itu tetap harus pantau windy. Dan di H-1 kan memang saya sudah bilang siang itu pasti hancur lebur.
Nah, gambaran paling bagus untuk mancing di zona dangkal itu ya yang Bukit Landai seperti ini ya. Saya ambil contoh 16 Mei. Nah, kalau Bukit Landai seperti ini tuh airnya biasanya bagus seharian. Tapi kalau kayak kemarin yang model grafiknya kayak palung gini ya udah, ya itu sih. Kemarin udah saya tunjukin ya. Setidaknya konten saya ini jadi faedah. Kalau di fenomena palung yang kayak gini tuh biasanya masih kurang bagus untuk mancing. Oleh karena itu, walaupun arus mati, kita perlu pantau tides. Ya, memang tujuan ngetripnya cuma buat pamitan rel ke laut saja. Ketika masuk ke jam surut ya, surutnya sangat ekstrim. Dan biasanya memang gelombangnya agak kacau gitu. Plus, windinya memang sudah jelek di siang hari. Oke, jadi itu pelajaran yang bisa diambil ya. Jadi kebetulan ya saya nggak sedang dalam kondisi yang cari ikan kayak gimana gitu. Karena kan mau ngamisi realnya bosnya saya saja. Jadi sekalipun kalender arus mati yang perlu diperhatikan yaitu windy dan tides-nya. Saya habiskan kopi saya dulu karena saya mau pergi. Jadi kurang lebih sudah saya ulas ya kondisinya langsung di TKP. Saya mau pergi dulu ya, Kov. Oke, saya sudah dulu ya, Kov. Salam akur persaudaraan angler Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kov. Habis ngetrip, cuci mobil bos dulu biar nggak amis. Besok kalender mancing, Kov.